Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 781, Utopia Tianyuan. Ruang independen yang didirikan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan ketika ia mendirikan wilayah Tianyuan, sekarang menjadi pusat dari seluruh wilayah Tianyuan, tetapi juga merupakan tanah yang diberkati di mana banyak orang di wilayah Tianyuan bermimpi untuk datang. Ada desas-desus bahwa penguasa tertinggi Chang Yuan telah menggunakan cara yang mengguncang bumi untuk menghubungkan Utopia Tianyuan ke 900 prefektur. Akibatnya, ki alam semesta dari 900 prefektur semuanya diarahkan ke Utopia, mengubah ruang tak bernyawa menjadi tanah terberkati surga Hun Yuan yang terkenal. Dapat dikatakan bahwa Utopia Tianyuan hanya lahir karena 900 prefektur. Kekuatan penguasa tertinggi Chang Yuan memang mencengangkan. Sementara di negeri yang begitu berdarah, bernapas setiap hari pun setara dengan mengonsumsi makanan Genesis kelas 4 setiap malam, manfaatnya tidak terbatas. Dan jika pelatihan di sana, akan ada manfaat yang lebih besar lagi. Efisiensi akan jauh lebih baik daripada di dunia luar. Oleh karena itu, ada perumahan larangan di dalam Tianyuan Utopia yang harganya akan sangat tinggi. Permintaan jauh melebihi pasokan. Fluktuasi ruang yang konflik berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum tiba-tiba menghilang. Mata Zhou Yuan tersentak terbuka, dan cahaya menyilaukan menyembur yang membuatnya menyipitkan matanya lagi. Butuh waktu baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Hanya setelah dia beradaptasi dengan cahaya barulah dia membuka matanya dan memperhatikan sekelilingnya. Kemudian matanya berbinar karena terkejut. Dia berdiri di puncak gunung tempat arai teleportasi besar yang berkedip telah dibangun. Dia melihat banyak sosok muncul satu demi satu. Ada siluet di seluruh langit, dan itu tampak sangat hidup. Ada gunung yang menjulang tinggi berdiri tegak, seolah menyentuh langit. Awan tebal dan kabut bersinar dan berkilauan, melayang di antara langit dan bumi, dan membuat gunung besar tampak kecil dan tidak terlihat. Sebuah sungai besar mengalir melalui kehampaan seperti sungai surgawi. Saat dia melihat ke kejauhan, ada beberapa pulau terapung yang tergantung di langit. Mereka tampak seperti benua mini yang di atasnya berdiri kota-kota yang megah. Siluet yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke sana kemari, terus-menerus bolak-balik di antara pulau-pulau terapung. Bahan dari pulau terapung itu seperti permata, cerah dan berkilau di bawah matahari. Di hadapan pengkamugan yang luar biasa, bahkan jika Zhou Yuan memiliki kemampuan yang baik untuk tetap tenang, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Pengkamugan Sekte Changsuan sangat luar biasa, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan di sini. Selain itu, Genesis Ki Tianyuan Utopia begitu kaya dan padat sehingga ada tanda-tanda kabut berkumpul, menciptakan udara berkabut. Genesis Ki sangat terkonsentrasi. Utopia Tianyuan menghubungkan 900 prefektur, dan Genesis Ki dari 900 prefektur semuanya berkumpul di sini. Jadi tempat ini secara alami jauh lebih unggul dari dunia luar, Yi Qiushui menjelaskan sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi takjub pada wajah Zhou Yuan. Sangat mengesankan, seru Zhou Yuan. Hanya ahli yang telah mencapai tahap Sein yang dapat mencapai ini kan. Orang suci biasa tidak akan memiliki kemampuan ini. Yi Qianji, yang berada di sisi lain, sepertinya telah memahami pikiran Zhou Yuan. Matanya penuh kekaguman saat dia menjelaskan, Chang Yuan yang berdaulat tertinggi bukan hanya pemimpin dari tahap Sein. Dia juga memiliki penguasaan besar atas Genesis Runes. Di dunia ini, akan sangat sulit menemukan seseorang yang lebih mahir dalam Genesis Runes daripada dia. Karena itu juga dia bisa melakukan teknik yang luar biasa. Lihat matahari raksasa itu. Yi Qianji menunjuk ke langit. Zhou Yuan mengikuti pekamugannya dan melihat matahari yang sangat besar tergantung di atas 9 langit, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Tapi dari matahari yang terik itu dia bisa merasakan fluktuasi energi yang aneh. Itulah inti dari Tianyuan Utopia, yang disebut Sky Illuminati Ngai, dua harta karun Sein Lotus peringkat ke-14 di antara semua harta Sein. Harta karun itu pertama-tama menelan Genesis Ki dari 900 prefektur sebelum memasok Ki ke Tianyuan Utopia. Ini memang sangat misterius, Yi Qianji menjelaskan. Harta dua teratai Sein, Zhou Yuan berkata dengan bingung. Dia pernah mendengar tentang harta Sein sebelumnya, yang juga harus disebut harta Sein Genesis. Saat itu, Master Sekte King yang juga telah memanggil harta Sein, stempel suci Changsuan kecil untuk bertarung melawan Master Istana Seng Yuan, yang berada di tahap Sein palsu. Kekuatannya memang menakutkan.
Tapi tampaknya harta Sein dibagi menjadi beberapa tingkatan di surga Hunyuan. Tahap Sein dibagi menjadi 1, 2 dan 3 teratai. Harta suci juga memiliki peringkat yang sama, kata Yi Qianji sambil tersenyum. Zhou Yuan merenung sejenak. Menurut spekulasinya, stempel kecil Changsuan Sein Master Sekte King yang harus menjadi harta karun Sein teratai tunggal. Dia hanya tidak tahu level apa stempel suci Changsuan yang sebenarnya. Objek alami seperti itu setidaknya harus 3 teratai kan? Zhou Yuan berspekulasi. Ayo kita cari kakekku dulu. Jika kita ingin bertemu Lady Qijing, kita akan membutuhkan bantuannya, kata Yi Qiushui dengan lantang sementara Zhou Yuan masih berspekulasi. Zhou Yuan mengangguk. Dia tahu bahwa sistem penilaian di wilayah Tianyuan lebih ketat, setidaknya jauh lebih ketat daripada Sekte Changsuan. Tentu saja, tidak mengherankan karena skala wilayah Tianyuan jauh lebih besar daripada Sekte Changsuan. Yi Qiushui memimpin, dan Zhou Yuan serta Yi Qianji mengikuti dari belakang. Yi Qiushui tidak asing dengan utopia Tianyuan. Di bawah kepemimpinannya, mereka melaju melewati beberapa pulau terapung yang luar biasa, dan dalam waktu sekitar 1 jam, dia akhirnya melambat. Sebuah pulau terapung besar muncul di depan Zhou Yuan. Dibandingkan dengan pulau-pulau terapung sebelumnya yang dipenuhi manusia, pulau-pulau ini tampak jauh lebih tenang, dan pertahanannya jauh lebih kuat. Jelas bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah tokoh tingkat tinggi dari wilayah Tianyuan. Tapi di bawah kepemimpinan Yi Qiushui, tidak ada penghalang di sepanjang jalan, dan mereka akhirnya mendarat di luar rumah terpencil di sebelah timur pulau. Di gerbang manor berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia mengkamugi 3 orang yang baru saja mendarat dengan senyum ramah. Kakek, Yi Qiushui melompat kegirangan saat melihat lelaki tua berbaju hitam itu. Pria tua itu tersenyum dan menggenggam tangan kecil Yi Qiushui. Qiushui kecilku sekarang menjadi penguasa prefektur. Mata Yi Qiushui berkaca-kaca dan memerah. Dia terisak, ayah, dia. Jejak kesedihan berkilauan di mata lelaki tua itu, yang dia tekan dengan paksa. Dia dengan lembut membelai rambut Yi Qiushui untuk menghiburnya. Setelah beberapa lama Yi Qiushui akhirnya menekan kesedihan di hatinya, dan melihat Zhou Yuan berdiri dengan tenang di belakangnya, dia dengan cepat memperkenalkannya, Zhou Yuan, ini kakekku. Zhou Yuan memberi hormati kepada tetua, kata Zhou Yuan dengan takdim. Dalam perjalanan ke sini, Yi Qiushui telah memberitahunya bahwa nama kakeknya adalah Yi Yan dan dia adalah orang terpenting dari klan Yi. Dia menempati posisi di komite tetua wilayah Tianyuan dan merupakan pakar top dari tahap sumber sejati. Dia bisa dikatakan sebagai sosok yang berpengaruh dan kuat di seluruh wilayah Tianyuan. Yi Yan mengangguk ramah dan tersenyum pada Zhou Yuan. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Itu semua karena kamu, klan Yi bisa memenangkan posisi penguasa prefektur Xiaoxuan. Itu juga karena kami memintamu untuk mengurus hal-hal di dalam utopia Tianyuan, kakak laki-laki. Yi Qianji tersenyum. Petik 2. Yi Yan menggelengkan kepalanya. Klan Qiyu juga telah beroperasi di utopia Tianyuan, dan mereka bahkan telah mendapatkan dukungan dari Sekte Roh Surgawi. Jika kalian tidak memenangkannya dengan indah, saya tidak akan bisa mendorong proposal itu. Dia menoleh ke Zhou Yuan, berkata, saya telah menerima informasi tentang masalahmu. Saya telah melapor kepada Nona Qijing, dan mudah-mudahan, saya dapat menemukan posisi wakil kong kamu di paviliun angin untukmu. Yi Qiushui menyala karena terkejut. Apakah itu paviliun angin dari 4 paviliun, angin, hutan, api, dan gunung? Setelah dia melihat Yi Yan mengangguk, dia buru-buru menjelaskan kepada Zhou Yuan, paviliun angin, hutan, api, dan gunung didirikan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Mereka menyatukan semua orang luar biasa dari generasi muda di wilayah Tianyuan, dan merupakan suatu kehormatan untuk memasuki salah satu dari 4 paviliun. Bahkan klan teratas, termasuk Sekte Roh Surgawi, klan Putih, klan Kristal Mendalam dan klan Kayu, biarkan generasi muda mereka masuk ke 4 paviliun untuk pelatihan. Ini sangat menunjukkan pentingnya mereka. 4 paviliun angin, hutan, api, dan gunung dapat dikatakan sebagai darah masa depan wilayah Tianyuan. Setiap paviliun dibagi menjadi peringkat anggota biasa, kapten, kepala dan wakil kong kamu, wakil master paviliun, dan master paviliun. Posisi yang diminta kakek untukmu adalah wakil kong kamu. Kamu harus tahu bahwa mayoritas wakil kong kamu dari 4 paviliun saat ini berada di daftar dueling ilahi. Jika kamu terpilih, kamu akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Yi Qiushui berbicara dengan penuh semangat tanpa henti,
Tetapi melihat bahwa Zhou Yuan masih memiliki wajah kosong dan tanpa ekspresi yang sama, dia berkata tanpa daya, "Wakil Kong, kamu dapat menerima 100 obat dueling ilahi bermutu tinggi setiap bulan." Wajah Zhou Yuan langsung bersinar. Sebanyak itu. Dia hanya bisa mendapatkan 100 obat dueling ilahi setelah membantu klan Yi, tetapi Wakil Kong, kamu bisa menerima begitu banyak setiap bulan. Gaji ini tidak rendah. Yi Qiushui berkata dengan tajam, setelah memasuki paviliun angin, hadiah masa depan yang cerah adalah hal yang paling penting. Bagaimana obat-obatan dueling ilahi bisa dibandingkan dengan itu? Yi Yan tersenyum. Posisi Master Paviliun Angin telah kosong untuk sementara waktu, dan hanya ada 3 posisi Master Wakil Paviliun. Jika kamu bisa masuk, Sekte Roh Surgawi tidak akan berani melakukan apapun kepadamu secara terang-terangan. Zhou Yuan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini belum diputuskan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku sekarang. Yi Yan melambaikan tangannya. Melihat Zhou Yuan, dia menghela nafas, hanya itu yang bisa saya lakukan. Lady Cijing selalu berpegang teguh pada prinsip. Jika kamu tidak cukup mampu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia mengangkat telapak tangannya, dan sebuah kereta turun dari langit, ditarik oleh seekor singa putih bersayap. Singa itu memancarkan Genesis Ki yang kuat dan jelas merupakan binatang Genesis kelas 5. Itu memancarkan aura ganas. Setelah jeda, dia menggelengkan kepalanya. Yi Qiushui juga tegang. Dia tahu bahwa jika Zhou Yuan tidak dapat menarik perhatian Lady Cijing, dia akan kehilangan kesempatan yang sangat bagus. Lagi pula, sangat sulit bagi seorang kultivator biasa tanpa latar belakang untuk memasuki paviliun angin sebagai wakil Kong kamu. Meskipun Zhou Yuan berbakat, mengingat identitas dan status Lady Cijing, dia kemungkinan besar telah melihat terlalu banyak kebanggaan surga super. Yi Qiushui tersenyum dalam hati saat melihat ekspresi tenang di wajah Zhou Yuan. Sepertinya orang ini masih belum tahu betapa jarangnya kesempatan ini, kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap tenang. Utopia Tianyuan, Istana Tianyuan. Istana emas yang megah dan truk tinggi berdiri tegak di titik tertinggi Utopia Tianyuan. Saat seseorang mengintip ke bawah, banyak pulau terapung menghiasi Utopia Tianyuan yang luas seperti titik cahaya. Keamanan di sini sangat ketat dan memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan jika Zhou Yuan dipimpin oleh Yi Yan, mereka masih menjadi sasaran banyak penyelidikan sebelum mereka tiba di luar Istana Emas. Di depan istana, Yi Yan meluruskan pakaiannya, dan wajahnya yang santai menjadi lebih serius. Disinilah Lady Cijing menangani segala macam urusan. Ikut denganku. Dia memimpin kelompok itu ke Istana Emas. Di dalam Istana Emas, lantainya dilapisi dengan batu biru, luas dan sederhana namun anggun dan megah. Saat mereka masuk, Zhou Yuan segera melihat beberapa tatapan seperti elang beralih ke dia seolah mencoba menembusnya. Mereka jelas adalah penjaga istana. Di tangga batu di ujung aula istana ada setumpuk berkas dokumen resmi. Sebuah sosok membenamkan kepalanya di dalam arsip, seolah mencari beberapa bahan. Seseorang telah datang, sosok itu mengangkat kepalanya, dan sebuah suara terdengar, Penatua Yi Yan telah tiba. Suaranya sangat jernih, santai tetapi tidak lemah sedikit pun. Kedengarannya mampu dan berpengalaman. Lady Cijing, kata Yi Yan dengan rasa hormat. Jantung Zhou Yuan berdebar kencang saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di balik meja batu giok. Itu adalah wanita ramping dengan santai mengenakan jubah panjang. Kulitnya cerah, dan tulang selangkanya yang menggoda terlihat di pangkal lehernya yang ramping. Tapi yang paling mencolok adalah rambut merah anggur sebahunya. Fitur wajahnya jelas merupakan tipe yang bisa menahan apresiasi yang cermat. Ada rasa keagungan dan keganasan di matanya, dan bibir merahnya sedikit terangkat, memberi orang perasaan tangguh. Dari tubuhnya, Zhou Yuan merasakan semangat kepahlawanan yang tidak kalah dengan laki-laki manapun. Dia bisa dikatakan gagah dan tampak tangguh. Mata Zhou Yuan sepenuhnya terkonsentrasi di dadanya, yang seperti tanah datar yang bisa dilintasi orang. Dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Chang Yuan memberitahunya dengan ekspresi aneh bahwa dia memiliki 2 kakak laki-laki. Kakak senior Cijing adalah seorang wanita, tetapi tidak peduli apakah itu dalam temperamen atau penampilan, dia bisa dianggap sebagai pria yang sangat cantik. Zhou Yuan melirik Yi Qiushui dan melihat bahwa wajahnya yang cantik penuh kegembiraan. Matanya berkilau dengan rasa hormat dan kekaguman saat dia menatap Cijing. Cijing, yang berada di belakang dokumen resmi, mengalihkan pekamugannya ke Zhou Yuan dan bertanya, "Kamu adalah Zhou Yuan yang telah membuat banyak desas-desus akhir-akhir ini?" Zhou Yuan mengangguk.
Jing mengangguk dengan santai, dan matanya tidak terlalu lama menatap tubuh Zhou Yuan. Sangat sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan dari ekspresinya. Dia berbalik dan berkata kepada Yi Yan, kamu ingin merekomendasikan dia sebagai wakil kong kamu Paviliun Angin. Jari-jari ramping Jing dengan lembut mengetuk bagian atas meja saat dia berbicara dengan tenang, tapi ada seseorang yang keberatan. Alis Yi Yan tiba-tiba berkerut. Bolehkah aku bertanya siapa? Aku. Suara yang dalam tiba-tiba terdengar di aula istana. Yi Yan dan Zhou Yuan berputar untuk melihat seorang lelaki tua berjubah merah mendekat. Di belakang lelaki tua itu ada orang lain yang mengikuti dari belakang. Itu adalah Gu Si, Tuan Aula Guyan. Yi Yan mengerutkan alisnya. Penatua berjubah merah adalah kepala aula dari Aula Api Merah dari Sekte Roh Surgawi, Guyan. Di belakang Guyan, Gu Si menatap Zhou Yuan. Guyan datang ke tengah aula besar dan memberi hormat kepada Jing. Rekomendasi tetua Yi Yan sepertinya tidak benar. Latar belakang orang itu tidak diketahui, jadi bagaimana dia bisa mengambil posisi wakil kong kamu Paviliun Angin? Keempat paviliun awalnya dirancang untuk menarik anak muda yang luar biasa, jelas Yi Yan. Jika Tuan Istana Guyan berpikir seperti ini, itu mungkin merugikan pengembangan 4 paviliun. Guyan mengabaikan Yi Yan. Bagaimanapun, statusnya lebih tinggi darinya. Dia hanya berbalik dan berkata kepada Jing, Nyonya Jing, mungkin Anda bisa menyerahkan bocah ini kepada saya untuk penyelidikan terlebih dahulu. Jika dia lulus, belum terlambat baginya untuk memasuki Paviliun Angin. Yi Yan tampak marah. Jika Zhou Yuan jatuh ke tangan Guyan, tidak diketahui apa yang akan dideritanya. Jing mengernyitkan alisnya yang ramping sedikit, berkata, tidak perlu penyelidikan, tapi Zhou Yuan baru di sini jadi beberapa orang mungkin tidak senang jika dia segera menjabat sebagai wakil kong kamu. Dia untuk sementara dapat diterima sebagai anggota Paviliun Angin terlebih dahulu. Jika dia mendapatkan prestasi yang cukup di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Kedua belah pihak tampak lega pada saat yang sama tetapi juga sedikit kecewa. Yi Yan dan Yi Qiushui senang Zhou Yuan akhirnya bisa diterima di Paviliun Angin, tetapi mereka kecewa karena dia hanya anggota paviliun biasa, yang jauh dari posisi wakil kong kamu. Di sisi lain, meskipun Guyan kecewa karena dia tidak bisa berurusan dengan Zhou Yuan secara langsung, dia dapat menerima kenyataan bahwa Zhou Yuan hanya menjadi anggota biasa, karena tidak akan sulit bagi mereka untuk mempersulit sebuah anggota biasa dari Paviliun Angin. Gu Si, yang berada di belakang Guyan, menatap Zhou Yuan dengan kebencian, mencibir dengan dingin pada dirinya sendiri, jangan berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun padamu setelah kamu memasuki Paviliun Angin. Baik Yi Yan dan Guyan terdiam beberapa saat, dan pada akhirnya, tak satu pun dari mereka keberatan, karena mereka berdua tahu bahwa Jing berpengalaman dalam menangani urusan. Dia telah membuat keduanya mundur selangkah dan juga mendengarkan tuntutan awal dari kedua belah pihak. Tidak masuk akal bagi mereka untuk membuat permintaan lain. Apalagi Yi Yan, bahkan Master Aula dari Sekte Roh Surgawi, Guyan, tidak akan berani membuat marah Jing. Melihat semuanya sudah beres dan Jing sepertinya ingin meminta semua orang pergi, Zhou Yuan tiba-tiba menjadi cemas. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dia mungkin tidak akan bisa melihat Jing lagi. Segera, dia mengambil langkah besar ke depan dan berbicara dengan suara keras dan jelas, Nyonya Jing, saya pikir saya cukup kompeten untuk posisi wakil kong kamu. Bahkan ekspresi Yi Yan tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Tidak sopan. Bagaimana Zhou Yuan bisa merekomendasikan dirinya sendiri pada kesempatan seperti itu? Jika dia membuat marah Nona Jing, dia bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Paviliun Angin. Dia dengan cemas mengamuk Jing dan, seperti yang diharapkan, melihat bahwa dia mengerutkan kening pada Zhou Yuan yang tidak tahu malu. Guyan tidak bisa menahan tawa, anak ini tidak tahu luasnya langit. Jika dia diizinkan untuk bergabung dengan Paviliun Angin, dia hanya akan menyeret talenta muda dari wilayah Tianyuan. Saya memohon Lady Jing untuk mengusirnya dari Tianyuan Utopia. Yi Yan buru-buru menjelaskan, Nyonya Jing, Zhou Yuan tidak bermaksud menyinggung. Melihat bahwa Jing hendak berbicara, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengaktifkan metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine. Wajah Jing sedikit menggelap. Dia memang agak tidak senang dengan perilaku Zhou Yuan karena dia sudah melindunginya dengan keputusannya. Dia awalnya berencana untuk mempromosikan Zhou Yuan di masa depan jika dia tampil dengan baik. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mengatakan apapun atau menentangnya,
tetapi rekomendasi diri yang dipaksakan oleh Zhou Yuan tampaknya terlalu tidak sopan. Jadi dia berencana untuk memberinya sedikit hukuman. Lancang, katanya dengan suara bernada rendah. Yi Yan tahu bahwa Qi Jing memang agak marah. Namun, saat dia hendak melanjutkan, dia tiba-tiba melihat kilatan di antara alis Zhou Yuan. Dia kemudian merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya tiba-tiba kaku. Dia segera menghentikan kata-kata yang ada di ujung lidahnya, bahkan menggigit lidahnya dalam prosesnya. Rasa sakit dan shock secara bersamaan muncul di hatinya. Pada saat ini, bahkan seseorang seperti Qi Jing memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia kemudian tiba-tiba membanting telapak tangannya ke dokumen. Kamu, mata Qi Jing membelalak. Yi Qiushui mengepalkan tangannya erat-erat, kepanikan muncul di dalam dirinya. Apakah Nona Qi Jing marah? Saat semua orang menunggu Qi Jing meledak dalam kemarahan, dia akhirnya menenangkan emosinya. Suaranya terdengar. Kamu tidak buruk. Saya mengagumimu. Kamu akan menjadi wakil Master Pavilion dari Pavilion Angin. Seluruh aula istana terdiam. Kamu akan menjadi wakil Master Pavilion dari Pavilion Angin. Semua orang menatap kaget pada sosok ramping di belakang file dokumen saat kalimat ini menyebar ke seluruh aula istana emas yang luas. Bahkan Guyan berdiri di sana dengan mulut ternganga, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Bukankah Qi Jing marah sebelumnya? Apa yang tiba-tiba berubah? Di belakang Guyan, mulut Gusi bergetar tak terkendali. Jika bukan karena sepotong rasionalitas yang tersisa di benaknya yang membuatnya sadar di mana dia berada, dia pasti sudah meraung keras. Bukankah bocah yang tidak sopan itu seharusnya dikeluarkan dari Tianyuan Utopia? Bagaimana dia bisa melompat dari anggota biasa menjadi wakil Master Pavilion? Reaksi gila lompatan ini. Sementara Guyan dan Gusi terkejut, Yi Yan dan Yi Qiushui tidak jauh lebih baik. Terutama Yi Yan, yang langsung berteriak, Nyonya Qi Jing, tolong jangan bercanda. Bagaimana Zhou Yuan bisa menjadi wakil Master Pavilion? Dia pikir Qi Jing sengaja bercanda karena marah, jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan perubahan mendadak itu. Yi Qiushui juga tidak berani bersikap ketika akhirnya berkata dengan suara rendah, Nyonya Qi Jing, sudah merupakan suatu kehormatan bagi Zhou Yuan untuk menjadi bagian dari Pavilion Angin. Guyan dan Gusi menarik napas lega saat mendengar ini. Mereka juga berpikir bahwa Qi Jing hanya bercanda. Namun, bahkan tidak ada satupun riak yang terlihat di wajah Zhou Yuan. Dia menurunkan pekamugannya, memberikan penampilan hormat. Qi Jing tidak memperhatikan Yi Yan atau Guyan. Matanya yang jernih dan cerah tertuju pada Zhou Yuan saat dia menggoreskan tanda yang dalam kemeja. Sesaat kemudian, gelombang badai di hatinya berangsur-angsur mereda saat dia dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak bercanda. Fakta bahwa Zhou Yuan dapat mengalahkan Mo Yuan pada tingkat menengah dueling ilahi sudah menjadi bukti bakatnya. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi wakil Master Pavilion. Ekspresi tidak percaya melintas di wajah Yi Yan dan Yi Qiushui ketika mereka akhirnya menyadari bahwa Qi Jing serius. Posisi Master Pavilion saat ini kosong dan hanya ada dua wakil Master Pavilion, yang saat ini menduduki peringkat tertinggi di Pavilion Angin. Jika Zhou Yuan menjadi wakil Master Pavilion, bukankah itu setara dengan mencapai langit dalam satu langkah? Di sisi lain, wajah Guyan menjadi pucat tak terkendali. Nyonya Qi Jing, bagaimana orang luar yang tidak tahu apa-apa bisa memenuhi syarat untuk menjadi salah satu wakil Master Pavilion Angin? Tanpa ekspresi, Qi Jing berkata, jika saya mengatakan dia memenuhi syarat, dia memenuhi syarat. Guyan membeku, matanya berkilat karena marah. Dia tidak tahu mengapa Qi Jing tiba-tiba berubah pikiran. Dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan. Bahkan Mo Yuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil Master Pavilion Angin. Bahkan jika dia telah mengalahkan Mo Yuan, itu tidak berarti apa-apa, kata Guyan dengan suara rendah. Jika saya mengatakan dia melakukannya, maka dia melakukannya. Qi Jing masih dingin dan acuh tak acuh. Meski geram, Guyan juga memahami posisi dan status Qi Jing. Dia memiliki hak untuk menunjuk seorang wakil Master Pavilion ke Pavilion Angin. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengomel, meskipun Nona Qi Jing adalah salah satu dari 5 tetua agung, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada ketua sekte saya. Dia melemparkan lengan bajunya dan berbalik. Master sekte yang dia maksud adalah master sekte dari sekte roh surgawi, yang juga salah satu dari 5 tetua besar yang bertanggung jawab atas wilayah Tianyuan. Gusi dengan cepat mengikuti di belakangnya, menembakkan tatapan tajam ke arah Zhou Yuan sebelum pergi.
Jing tidak mengangkat matanya sekalipun selama kepergian mereka. Setelah keduanya pergi, Yi Yan dan Yi Qiushui bertukar pekamugan bingung satu sama lain. Mereka juga tidak bisa mengerti mengapa Jing tiba-tiba berubah sikap terhadap Zhou Yuan, tetapi pada akhirnya itu adalah hal yang baik. Zhou Yuan, cepat dan terima kasih Lady Jing, Yi Yan mengingatkan. Zhou Yuan mengangguk dan dengan hormat berkata, terima kasih, yang terhormat. Jing menatap Zhou Yuan dan kemudian berkata kepada Yi Yan dan Yi Qiushui, kalian berdua keluar dulu, ada yang ingin aku katakan pada Zhou Yuan. Yi Qiushui dan Yi Yan dapat melihat kebingungan di mata masing-masing, tetapi mereka tidak berani mengabaikan perintah dan segera keluar dari aula Istana Emas. Setelah pergi, wajah Yi Yan masih tidak percaya saat dia terus menggelengkan kepalanya. Dia jelas masih terguncang dengan apa yang terjadi di dalam. Mengapa Lady Jing memberikan posisi wakil Master Pavilion kepada Zhou Yuan? Yi Qiushui mau tidak mau bertanya. Status Master Pavilion Angin setara dengan sesepuh seperti Yi Yan, dan posisi wakil Master Pavilion tidak jauh lebih rendah. Jika Zhou Yuan adalah seorang ahli dari tahap-tahap sumber sejati, Yi Yan tidak akan terkejut dengan perlakuan ini, tapi dia hanyalah seorang praktisi tingkat menengah dueling ilahi. Apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Yi Yan bergumam, mungkinkah Nona Jing menyukai Zhou Yuan? Yi Qiushui segera tersipu dan berkata dengan kesal, kakek, apa yang kamu bicarakan? Status apa yang dimiliki Nona Jing? Seberapa tinggi standarnya? Bagaimana dia? Saya tidak mengatakan bahwa Zhou Yuan tidak baik, tetapi ini tidak mungkin. Yi Yan tersenyum canggung dan kemudian berbalik untuk melihat Istana Emas. Jika Jing mendengar apa yang dia katakan, serangan penderitaan kemungkinan besar akan menunggunya. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya berkata, dari kelihatannya, mungkin Lady Jing ingin menunjukkan kepada Gu Yan siapa bosnya. Lagi pula, Sekte Roh Surgawi sering membuat Lady Jing kesal atau stres. Yi Qiushui mengangguk. Ini adalah satu-satunya alasan yang bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Tapi bagi Zhou Yuan, seolah-olah ada kue yang jatuh dari langit. Di dalam aula Istana Emas. Setelah Yi Yan dan yang lainnya pergi, Jing dengan tenang berbicara lagi, semua penjaga rahasia, mundur. Gelombang halus genesis Qi di aula Istana Emas menghilang, dan Zhou Yuan juga bisa merasakan bahwa tatapan waspada dalam kegelapan telah hilang. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Dia mengangkat kepalanya dengan heran karena sosok Jing telah muncul secara misterius di depannya seperti hantu saat dia menatapnya tanpa berkedip. Pada saat yang sama, Zhou Yuan dapat mendeteksi rasa penindasan yang tak terlukiskan yang secara bertahap menyebar dari tubuh Jing. Jing perlahan bertanya, kamu, di mana kamu mempelajari metode visualisasi batu gerindra kekacauan primal? Ketika Zhou Yuan diam-diam mengaktifkan metode visualisasi batu gerindra kekacauan primal divine, Jing merasakan aura yang sangat akrab, karena dia juga mengolah teknik ini. Di bawah tatapan waspada Jing, ruang di sekitar Zhou Yuan telah mengeras, menghalangi semua pelariannya. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin meledakkan dueling ilahinya, kemungkinan besar dia tidak akan dapat melakukannya. Tapi Zhou Yuan secara mengejutkan tetap tenang saat dia menjawab, apakah ada orang lain selain guru kita yang bisa mengajarkan metode visualisasi batu gerindra kekacauan primal divine? Ekspresi Jing bergetar. Perlahan, dia berkata, apakah kamu mengatakan bahwa guruku memberikannya kepadamu? Bukti apa yang kamu punya? Apakah metode visualisasi kekacauan primal divine Greenstone tidak cukup? Tanya Zhou Yuan. Tidak cukup. Zhou Yuan merenung sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Cahaya melintas di telapak tangannya. Saat berikutnya, kuas berbintik-bintik hitam muncul. Menatap kuas hitam yang sangat familiar, Jing dengan lembut menyentuhnya dengan tangan gemetar. Zhou Yuan dapat melihat bahwa matanya yang jernih dan cerah telah berkabut. Akhirnya satu air mata mengalir perlahan di pipinya. Dia bergumam dengan suara gemetar, kuas Yuan surgawi. Kuas berbintik-bintik hitam ditutupi dengan jejak berlalunya waktu. Ada 9 genesis rune kuno yang berkelap-kelip di sekitar badan kuas. Melihat kuas hitam, bahkan Jing tidak bisa menahan perasaan emosi di hatinya, dan air mata mengaburkan matanya. Dia jelas mengenali senjata unik milik Chang Yuan. Jing dengan cepat menenangkan emosinya dan menatap Zhou Yuan dengan sedikit kegembiraan di matanya. Apakah guru kita baik-baik saja? Setelah Chang Yuan tiba-tiba pergi, tidak peduli berapa banyak Jing mencoba, dia tidak dapat menemukan berita apapun tentang dia.
Hilangnya dia menyebabkan desas-desus bahwa Chang Yuan telah meninggal, dan itu membawa tekanan besar ke seluruh wilayah Tianyuan. Tapi sekarang, dia akhirnya menerima kabar tentang Chang Yuan, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum, guru kita baik-baik saja, tapi dia tidak bisa muncul di surga Hunyuan. Selama ini, dia telah bertarung dengan ras suci. Ras suci, mata Cijing menjadi dingin. Hanya ras suci yang bisa memaksa gurunya untuk tidak muncul selama bertahun-tahun. Namun, mengetahui bahwa gurunya masih hidup, beban berat sebuah batu besar akhirnya terangkat dari pikirannya, dan senyum langka tersungging di wajahnya. Dia tidak meragukan apakah Zhou Yuan mengatakan yang sebenarnya atau tidak, karena dia tahu bahwa metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine dan kuas Yuan surgawi pasti diberikan oleh gurunya atas inisiatifnya sendiri. Ini adalah harta terbesarnya. Bahkan jika dia dan kakak laki-lakinya memperhatikan mereka untuk waktu yang lama, gurunya tetap tidak memberikannya kepada mereka pada akhirnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil kuas Yuan surgawi dari Chang Yuan tanpa persetujuannya. Saya tidak berpikir saya akan punya adik laki-laki. Cijing yang penasaran mempelajari Zhou Yuan seperti gadis kecil yang melihat mainan favoritnya. Zhou Yuan gemetar karena sorot matanya. Cijing terkekeh, saya telah meminta guru kita untuk menerima murid lain sebelumnya sehingga saya bisa mengajari mereka, tetapi standar guru kita terlalu tinggi dan saya kecewa untuk waktu yang lama. Nyonya Cijing, Zhou Yuan tertawa datar. Ekspresi Cijing berubah tegas, dan dia menegurnya, panggil aku kakak perempuan. Kakak senior Cijing, katakan lagi, kakak senior. Lagi, kakak senior, petik 2 petik 2. Setelah dia mengulangi dirinya berkali-kali berturut-turut, Cijing akhirnya menunjukkan ekspresi puas dan berkata, saat itu, bajingan itu juga memaksaku untuk memanggilnya kakak senior setiap hari. Ini akhirnya pembayaran kembali. Zhou Yuan tampak bingung. Kalau begitu pergi cari kakak senior kita untuk membalasnya. Apa hubungannya dengan saya? Namun, dia tahu bahwa sikapnya terhadapnya tidak diragukan lagi jauh lebih baik setelah memastikan identitasnya. Dia jauh lebih ramah, dan tekanan sebelumnya telah hilang sama sekali. Adik laki-laki, karena kamu adalah murid guru kami, mengapa kamu harus menutupinya? Jika kamu mengungkapkan identitasmu, tidak ada orang di wilayah Tianyuan yang berani menyentuhmu. Dan Guyan juga tidak akan berani mempersulitmu lagi, tanya Cijing. Zhou Yuan tidak mengungkapkan identitasnya di depan umum dan malah diam-diam mengoperasikan metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine, yang hanya diperhatikan oleh Cijing, yang juga telah mempelajari metode penempaan roh ini sebelumnya. Jelas, karena Zhou Yuan tidak ingin mengungkapkan identitasnya, Cijing juga tidak menanyainya di tempat dan sebaliknya dengan hati-hati mengirim Yiyan, Guyan dan yang lainnya pergi sebelum mengkonfirmasi identitasnya. Kamu harus tahu bahwa ketika guru kita mendirikan wilayah Tianyuan, dia membuat peraturan bahwa semua muridnya memenuhi syarat untuk menjadi anggota pendiri yang bertanggung jawab atas wilayah Tianyuan. Jika kamu mengungkapkan identitasmu, bahkan jika kamu hanya memiliki kekuatan tahap dwelling ilahi, kamu masih akan menjadi orang ke-6 yang bertanggung jawab atas wilayah Tianyuan. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya saat mendengar ini. Ketika guru Chang Yuan tidak ada, anggota pendiri adalah pemimpin tertinggi wilayah Tianyuan dan bisa dikatakan menguasai dunia. Tidak heran jika guru mereka jarang menerima murid. Dengan identitas seperti itu, bahkan di hadapan ahli domain hukum, mereka akan setara. Namun, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, guru kita berkata bahwa saya tidak dapat mengungkapkan kepada dunia luar bahwa saya adalah murid ketiganya. Jika tidak, penguasa tertinggi surga Hunyuan lainnya akan mencoba menemukannya melalui saya. Ketika dia pergi, untuk beberapa alasan, dia tidak setuju dengan penguasa tertinggi surga Hunyuan lainnya, jadi dia perlu mencegah mereka menemukannya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Yao Yao karena dia tahu masalah ini melibatkan banyak hal, dan dia ingin menghindarinya jika memungkinkan. Cijing membeku sesaat dan kemudian berbisik, aku mengerti. Tidak heran jika selama ini saya selalu merasa ada yang aneh dengan cara daerah lain memperlakukan wilayah Tianyuan. Namun, Cijing agak lega melihat ketenangan yang ditunjukkan Zhou Yuan terhadap posisi seperti itu. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menahan godaan seperti itu. Visi guru mereka memang sebaik biasanya. Dan jika Zhou Yuan tahu apa yang dia pikirkan, dia akan merasa sedikit malu. Dalam pekamugannya, meskipun posisinya tinggi dan kuat, dia tidak akan menginginkannya jika itu akan membawa bahaya yang mengancam nyawanya.
Tidak ada posisi yang sepenting kehidupan kecilnya. Kakak senior, kali ini saya datang ke wilayah Tianyuan atas perintah guru kita. Ada sesuatu yang harus saya tanyakan kepadamu, kakak perempuan, untuk bantuan. Ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi sangat serius karena ini adalah tujuan sebenarnya dia datang ke sini. Misi guru kita, Qi Jing mengangguk. Jika, seperti yang dikatakan Zhou Yuan sebelumnya, tidak nyaman bagi guru mereka untuk tampil sendiri, maka itu pasti masalah yang sangat penting baginya untuk mengirim adik laki-lakinya yang lebih muda. Guru kita mengatakan bahwa Lentera Naga Leluhur dikendalikan oleh 9 wilayah secara bergantian. Suatu saat wilayah Tianyuan pasti mengendalikannya. Lentera Naga Leluhur, Qi Jing tidak menyangkitasi gurunya terkait dengan objek itu. Lentera Naga Leluhur berada di peringkat kedua di antara harta suci dunia. Ketika lentera itu diaktifkan, itu bisa melahirkan api kekacauan naga leluhur. Nyala api ini memiliki dua bentuk, satu nyala kehidupan dan yang lainnya nyala kehancuran. Api kehidupan adalah benda suci untuk memperkuat tubuh. Setelah diterima, tubuh gurunya akan menjadi tak tertandingi, dan bahkan objek naga leluhur legendaris pun bisa lahir. Api kehancuran bahkan dapat membakar para ahli Sein. Satu kalimat sederhana sudah menunjukkan kekuatan tirani. Zhou Yuan juga heran mendengar ini. Lentera naga leluhur benar-benar benda suci yang tak tertandingi. Tak heran jika perlu dikendalikan bersama oleh 9 wilayah tersebut. Tidak ada yang berani memilikinya sendirian. Lentera naga leluhur dikelola bersama oleh 9 wilayah, dan setiap beberapa tahun akan ada pertemuan 9 wilayah, di mana wilayah yang paling menonjol akan diberikan hak untuk bertanggung jawab atas lentera naga leluhur hingga pertemuan 9 wilayah berikutnya. Maka wilayah Tianyuan harus menjadi juara dari pertemuan 9 wilayah berikutnya, kata Zhou Yuan. Qi Jing menggelengkan kepalanya karena tertekan. Tahukah kamu apa peringkat wilayah Tianyuan dalam pertemuan 9 wilayah terakhir kali? Qi Jing menggosok dahinya dan mengeluarkan peringkat yang membuat hati Zhou Yuan merasa tertekan. Paling bawah. Terakhir, wajah Zhou Yuan menegang. Pada saat ini dia merasa bahwa lentera naga leluhur sangat jauh. Qi Jing menyempurnakan. Wilayah Tianyuan tidak begitu menyedihkan sebelumnya, tapi guru kita tiba-tiba menghilang dan desas-desus tentang kematiannya menyebar. Ini telah menyebabkan beberapa gerakan tidak stabil di wilayah Tianyuan, dan orang-orang tidak lagi berpikir. Ini menjadi sangat merepotkan karena ini. Bahkan jika berita tentang guru kita tidak dikonfirmasi, wilayah Tianyuan kemungkinan besar akan jatuh dari posisi salah satu dari 9 wilayah. Ini juga alasan utama mengapa kakak senior kita berkultivasi terpencil. Hanya ketika dia melangkah ke tahap Sein barulah mungkin untuk menstabilkan wilayah Tianyuan. Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi sangat dingin, dan aura penindas yang jelas menyebar. Jelas bahwa tekanan yang dia alami selama bertahun-tahun sangat besar. Saya ingat guru kita memberitahu saya bahwa pertemuan 9 wilayah dianggap sebagai pengalaman pelatihan bagi generasi muda, gumam Zhou Yuan. Qi Jing mengangguk. Pertemuan 9 wilayah pada awalnya semacam pertukaran sosial, tetapi mayoritas tokoh tingkat tinggi dari setiap wilayah tidak dapat datang secara langsung karena akan merusak identitas dan status mereka. Jadi seiring berjalannya waktu, itu menjadi kompetisi di antara generasi muda dan sekarang bisa dianggap sebagai pengalaman pelatihan. Apakah generasi muda di wilayah Tianyuan seburuk itu? Zhou Yuan tidak bisa tidak bertanya. Bukannya generasi muda di wilayah Tianyuan tidak baik, itu karena mereka tidak sehati. Qi Jing mengerutkan alisnya. Setelah menghilangnya guru kita, telah terjadi pergerakan di sekte roh surgawi. Mereka bergabung dengan klan putih dan klan kristal mendalam untuk membentuk sekte terbesar di wilayah Tianyuan. Mereka sekarang menempati 3 kursi dari 5 tetua agung, yang juga merupakan alasan bahwa sekte roh surgawi memiliki kekuatan terbesar untuk mempengaruhi atau membuat keputusan di wilayah Tianyuan saat ini. Jika guru kita tidak menghalangi sekte roh surga untuk tidak mengkhianati wilayah Tianyuan, saya curiga mereka menginginkan kemerdekaan. Dan anak-anak muda yang paling luar biasa dari wilayah Tianyuan semuanya berkumpul di 4 paviliun. Dari 4 paviliun, hanya paviliun angin yang berada di bawah kendali saya. Tapi meski begitu, mereka mencoba menyusup ke paviliun angin, mencoba mendapatkan paviliun angin juga. Hal ini mengakibatkan posisi master paviliun-paviliun angin menjadi kosong selama ini. Zhou Yuan mengernyitkan alisnya. Dari kelihatannya, wilayah Tianyuan benar-benar menderita masalah internal dan eksternal. Dalam keadaan seperti ini, tidak mudah mempertahankan status salah satu dari 9 daerah, dan memang sulit bersaing dengan 8 daerah lainnya.
Di masa lalu akan ada Master Pavilion utama dari 4 pavilion, tetapi sejak guru kita menghilang, wilayah Tianyuan telah berubah menjadi kacau, dan semua orang bersaing satu sama lain. Belum pernah ada Master Pavilion kepala yang benar-benar bisa meyakinkan orang-orang dari generasi muda untuk bersatu. Mengingat keadaan yang terpecah belah, bagaimana mereka bisa tampil baik di pertemuan 9 wilayah? Cijing berkata tanpa daya. Mata Zhou Yuan berkilat. Pokoknya, apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyerah pada pertemuan 9 wilayah kali ini. Jika keempat pavilion tidak bersatu, maka kita akan menyatukannya. Karena lentera naga leluhur dikaitkan dengan menghentikan kematian Yao Yao, Zhou Yuan benar-benar tidak akan menyerah. Cijing melirik Zhou Yuan dengan kagum. Semangat juang dan keberaniannya memang patut diacungi jempol. Karena ini adalah tugas gurunya, dia secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kamu berani. Kemudian, sebelum pertemuan 9 wilayah, saya pikir kamu harus bersaing untuk mendapatkan posisi Master Pavilion. Cijing mengangguk, seolah ini adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Zhou Yuan berkata dengan suara malu. Jika guru kita ada di sekitar, dia bisa saja menjadikanmu kepala pavilion, master dari 4 pavilion segera, tapi aku tidak memiliki wewenang itu. Jadi kamu harus mengandalkan pencapaianmu, dan saya hanya dapat membantumu mendorong gelombang dan membuat sekte roh surgawi tidak dapat mengatakan apa-apa. Saya telah menunjukmu sebagai wakil master pavilion angin, jadi saya pikir tugasmu selanjutnya adalah menjadi master pavilion angin terlebih dahulu. Lagi pula, hanya 4 Master Pavilion yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi kepala Master Pavilion. Saat ini, selain kamu, ada 2 wakil Master Pavilion lainnya masing-masing bernama Chen Beifeng dan Ye Bingling. Chen Beifeng dikirim oleh Sekte Roh Surgawi, dan Ye Bingling adalah salah satu orangku. Beberapa waktu lalu aku akan menunjuk seorang kong kamu dari Pavilion Angin sebagai wakil kepala Pavilion, tapi sekarang kamu di sini, itu bisa jadi kamu. Chen Beifeng dan Ye Bingling, seberapa kuat mereka? Zhou Yuan bertanya. Mo Yuan, yang kamu kalahkan, berada di peringkat 500-an di daftar dueling ilahi surga Hunyuan, sementara Chen Beifeng dan Ye Bingling berada di 100 besar. Mereka juga kebanggaan surga yang sangat terkenal di wilayah Tianyuan. Tapi kamu tidak perlu khawatir untuk masuk ke daftar dueling ilahi, itu banyak yang harus dilakukan. Zhou Yuan menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, surga Hunyuan memang surga yang paling kuat. Bahkan Mo Yuan hanya berada di peringkat 500-an. Ini sangat menakutkan. Jadi, pesaing utamaku adalah Chen Beifeng kan? Ya, tapi Ye Bingling juga angkuh dan sombong. Jika dia pikir kamu tidak cukup kuat, dia tidak akan menurutimu, kata Cijing sambil tersenyum. Zhou Yuan dengan tenang mengangguk. Jika dia tidak mematuhi, dia akan memukulinya sampai dia melakukannya. Besok, kamu akan secara resmi bertugas di Pavilion Angin. Selama kamu bisa memenangkan posisi Master Pavilion dan kemudian mengambil posisi Kepala Master Pavilion di masa depan, kita akan mendominasi 4 pavilion. Dan kita akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan 8 wilayah lainnya dalam pertemuan 9 wilayah. Apakah ada masalah dengan ini? Dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kuas Yuan Surgawi dan berkata, kuas Yuan Surgawi adalah senjata yang unik untuk guru kita, jika aku menggunakannya di wilayah Tianyuan, tidakkah seseorang akan menyadarinya? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ada banyak orang di wilayah Tianyuan yang menghormati guru kita, jadi senjata uniknya bukan lagi barang baru. Sekarang ada banyak senjata tipe kuas. Tapi 9 Genesis Rune di kuas Heavenly Yuan sangat istimewa. Dia mengambil kuas Yuan Surgawi dan dengan lembut menyekat telapak tangannya yang ramping ke tubuh kuas belang-belang itu. 9 Genesis Rune kuno segera menghilang. Aku akan menyembunyikan mereka. Selama kuas tidak jatuh ke tangan pakar domain hukum lainnya, tidak mungkin untuk mengenalinya. Zhou Yuan memeriksanya dan lega menemukan bahwa 9 Genesis Rune kuno hanya dikaburkan, tidak dihapus. Terima kasih, kakak senior. Dia melambaikan tangannya. Bukan apa-apa, ini untuk tugas dari guru kita. Ngomong-ngomong, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengatur akomodasi untukmu? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Untuk mencegah orang lain mengetahui hubungan kita tidak bisa bertindak terlalu dekat, jadi aku akan tinggal dengan tetua Yi Yan untuk saat ini. Itu karena cucunya yang cantik kan? Yi Qiushui tidak buruk, saya juga sangat optimis tentang dia, goda Cijing.
Dia tampaknya memiliki potensi untuk menjadi gosip. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mereka terus mengobrol sebentar sebelum dia mengucapkan selamat tinggal. Melihat sosok punggungnya saat dia pergi, Qi Jing menekankan telapak tangannya ke dadanya. Ekspresi kegembiraan yang sangat langka muncul di matanya, yang sama sekali berbeda dari ekspresinya yang dingin dan mengesankan. Guruku baik-baik saja. Beban berat akhirnya hilang dari pikirannya. Apa yang paling dia khawatirkan selama bertahun-tahun akhirnya diselesaikan. Adik kecil ini memiliki kepribadian yang cukup bagus. Qi Jing memiliki kesan yang sangat baik tentang Zhou Yuan setelah pertemuan pertama mereka, tetapi apakah Zhou Yuan berhasil atau tidak membangun dirinya di Paviliun Angin dan merebut posisi Master Pavilion, dia tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, banyak kebanggaan surga yang luar biasa dari wilayah Tianyuan dikumpulkan di Paviliun Angin. Mereka semua sombong dan sulit diatur, dan mereka hampir tidak mendengarkan. Kalau tidak, posisi Master Pavilion tidak akan dibiarkan kosong begitu lama. Tapi dia percaya pada Zhou Yuan karena dia harus memiliki kualitas yang luar biasa jika dia bisa menjadi murid tuannya. Aku bisa membantumu menahan tekanan lain, tapi di Paviliun Angin, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Gumaman Qi Jing terdengar di dalam aula Istana Emas. Bab 786. Zhou Yuan meninggalkan aula Istana Emas dan melihat Yi Qiushui dan Yi Yan dengan cemas menunggu di luar. Keduanya segera melesat. Zhou Yuan, apa yang terjadi? Apakah Nona Qi Jing benar-benar akan membiarkanmu menjadi wakil Master Pavilion dari Paviliun Angin? Yi Qiushui bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Zhou Yuan keluar. Yi Yan membelai janggutnya dan dengan menatap serius tidak menunjukkan terlalu banyak keinginan, tetapi matanya tertuju pada Zhou Yuan sudah cukup untuk menunjukkan betapa gelisahnya dia. Nyonya Qi Jing sudah mengatakannya, jadi bagaimana dia bisa menariknya kembali? Zhou Yuan tertawa. Mata Yi Qiushui melebar. Maka kamu benar-benar akan menjadi wakil Master Pavilion dari Paviliun Angin. Dia tahu ini sulit dipercaya. Di wilayah Tianyuan, posisi wakil Master Pavilion Angin lebih penting daripada penguasa prefektur dari prefektur Xiaoxuan. Dan ketika Zhou Yuan benar-benar menjadi Master Pavilion, statusnya akan setara dengan kakeknya, yang merupakan tetua di komite tetua. Tapi Yi Yan adalah seorang ahli dari tahap-tahap sumber sejati. Butuh banyak kerja keras dan usaha di wilayah Tianyuan untuk naik ke posisi itu, tetapi Zhou Yuan, ini adalah pertama kalinya dia di Utopia Tianyuan. Bahkan Yi Yan tidak bisa membantu mencabut 2 helai rambut dari janggutnya. Dia berkata, mengapa dia sangat menghargaimu? Zhou Yuan mengungkapkan ekspresi bingung dan menggelengkan kepalanya. Yi Yan berpikir sejenak dan berkata, sepertinya seperti yang kupikirkan, Tuan Qi Jing tidak tahan dengan sekte roh surgawi, jadi dia menggunakanmu untuk melawan mereka. Tapi, nak, keberuntunganmu sangat bagus, kamu harus mengingat dalam hatimu kebaikan yang telah dilakukan Lady Qi Jing untukmu. Yi Yan menghela nafas. Dia berharap untuk memperjuangkan posisi wakil kong kamu di Paviliun Angin untuk Zhou Yuan, tetapi siapa yang mengira bahwa Zhou Yuan malah akan menjadi wakil kepala paviliun. Lompatan ini sangat besar. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Nyonya Qi Jing telah memintamu untuk membawaku ke Paviliun Angin besok untuk memulai memasuki posisiku. Tentu saja, kata Yi Yan. Pekamugan yang sedikit pahit melintas di wajah cantik Yi Qiushui. Itu berarti kamu akan menjadi atasanku. Qiushui, kamu juga pergi ke Paviliun Angin. Zhou Yuan bertanya dengan bingung. Yi Yan tersenyum dan berkata, keempat paviliun adalah tempat impian semua anak muda di wilayah Tianyuan. Qiushui tidak terkecuali. Tetapi karena dia adalah penguasa prefektur Xiaoxuan, dia tidak memiliki posisi di Paviliun Angin dan hanya berlatih di sana. Adapun urusan prefektur Xiaoxuan, klan Yi akan membantu mengurusnya. Bukan hanya aku, Liu Zixuan juga akan memasuki Paviliun Angin. Saya ingin tahu apa reaksinya ketika dia melihatmu adalah wakil Master Paviliun Angin. Yi Qiushui tertawa. Su Yuan mengangguk. Itu hal yang baik untuk memiliki beberapa orang yang dia kenal di sana. Yi Yan tersenyum. Zhou Yuan, kamu tidak punya tempat tinggalkan. Kamu bisa tinggal di rumahku untuk saat ini. Sikap Yi Yan terhadap Zhou Yuan tampak menjadi lebih ramah karena dia tahu betul bahwa dengan Zhou Yuan menjadi wakil Master Paviliun Angin, Zhou Yuan bukan lagi orang yang kesepian tanpa latar belakang apapun. Zhou Yuan bisa dikatakan berada di kelas menengah wilayah Tianyuan. Di masa depan, dia bahkan mungkin naik level lagi dan bisa digambarkan sebagai bintang baru.
Jadi bisa dimengerti kalau Yi Yan ingin menarik Zhou Yuan ke sisinya. Kalau begitu terima kasih, Tetua Yi Yan. Zhou Yuan tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Melihat bahwa Zhou Yuan tidak menjadi sombong bahkan setelah dia menjalin hubungan dengan Qi Jing, Yi Yan tidak bisa tidak menyukainya bahkan lebih. Hari berikutnya, di luar taman klan Yi. Kereta yang ditarik oleh singa putih membubung ke langit, menuju barat daya Utopia Tianyuan dengan kecepatan kilat. Setelah 1 jam, kecepatan kereta singa putih melambat, dan Zhou Yuan mengintip melalui celah di antara tirai untuk melihat sebuah pulau terapung muncul di langit. Pulau itu sedikit lebih kecil dari yang pernah dia lihat sebelumnya, tetapi di sekitar pulau itu ada badai mengamuk yang tak terhitung jumlahnya. Deru angin kencang bisa terdengar jelas bahkan dari kejauhan. Di atas langit, selalu ada aliran cahaya yang mendarat di pulau yang dikelilingi badai. 4 paviliun, angin, hutan, api, dan gunung, masing-masing menempati sebuah pulau. Disinilah letak paviliun angin, pulau angin, suara Yi yang terdengar dari belakang. Zhou Yuan sedikit terkejut. Seluruh pulau milik paviliun angin. Tampaknya wilayah Tianyuan benar-benar mementingkan 4 paviliun. Siapa yang tidak tahu bahwa 1 inci Tianyuan Utopia bernilai 1 inci emas. Yi Yan menjentikan lengan bajunya, dan singa putih meraung, menyeret kereta turun dari langit. Saat berlalu, badai segera mereda. Setelah melewati banyak badai, pengkamugan pulau menjadi jelas. Gunung-gunung membentang selamanya ke kejauhan seperti naga yang berjongkok, dan di antara gunung-gunung itu ada pohon-pohon lurus yang menjulang tinggi. Cabang-cabang raksasa dari pohon-pohon itu seperti logam, berkilauan dan bersinar, dan tidak peduli bagaimana angin kencang menderu-deru antara langit dan bumi, itu tidak dapat menggoyahkan mereka sedikitpun. Dan di antara pegunungan ada bangunan biru tak berujung. Yi Yan mengarahkan singa putih itu ke sebuah lapangan besar di tengah gunung. Kerumunan besar berkumpul di dalam alun-alun yang diaspal dengan batu biru, dan kuali suara yang mendidih bisa terdengar. Dari perkiraan kasar, setidaknya ada 1000 orang. Dan mereka semua muda dan luar biasa dan memancarkan perilaku yang mengesankan. Mereka adalah anggota paviliun angin, dan kekuatan mereka, tanpa kecuali, setidaknya setingkat dengan tingkat dueling ilahi. Pada saat ini, ribuan tokoh yang berkumpul di sini masing-masing telah membentuk lingkaran orangnya sendiri. Dan di depan ribuan orang berdiri sendirian 2 sosok. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berdiri tegak dan lurus. Mata kelopak tunggalnya sempit dan dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam. Wanita itu, mengenakan gaun putih panjang, anggun dan sangat cantik, tetapi dia memiliki aura arogansi yang sedingin es, seperti teratai salju gunung es yang membuat orang takut untuk mendekatinya. Sementara pria dan wanita itu berdiri paling depan, mata semua orang dipenuhi kekaguman saat mereka menatap mereka. Mereka tidak berani melangkah maju untuk mengganggu mereka. Ini karena kedua orang ini adalah wakil Master Pavilion saat ini. Chen Beifeng dan Ye Bingling. Daftar dueling ilahi Hunyuan Heaven menyatukan anak-anak muda paling luar biasa di seluruh dunia. Persaingan untuk setiap posisi dalam daftar sangat sengit, dan fakta bahwa Chen Beifeng dan Ye Bingling sama-sama berada di peringkat 100 teratas sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan bakat mereka. Oleh karena itu, meskipun anggota paviliun angin sangat arogan, mereka masih mengakui kekuatan kedua orang ini. Tidak jauh di belakang keduanya adalah lingkaran paling populer. Di tengah berdiri seorang pria berjubah emas yang tampak bersemangat. Dia seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Haha, aku mendengar sedikit berita bahwa hari ini akan ada wakil Master Pavilion ketiga di Paviliun Angin. Jika informasi saya benar, itu pasti Kong kamu Jinteng. Saya tidak terkejut. Kong kamu Jinteng pernah bertemu dengan Nyonya Qi Jing sebelumnya, dan dia sangat menghargainya. Saat ini di Paviliun Angin, kekuatan Kong kamu Jinteng adalah yang kedua setelah 2 wakil Master Pavilion. Jadi jika saya ditanya siapa yang paling memenuhi syarat untuk menjadi wakil kepala paviliun ketiga, saya akan menjawab Kong kamu Jinteng. Petik 2. Mendengarkan semua sanjungan, pria berjubah emas itu tersenyum sederhana, dan dia bahkan menggelengkan kepalanya, tetapi di kedalaman matanya ada jejak kesombongan. Belum pasti, jangan bercanda. Jinteng tersenyum. Dia mengintip ke sosok cantik berpakaian putih di depan kerumunan. Dia sudah lama mengagumi Ye Bingling, dan jika dia bisa menjadi wakil Master Pavilion, dari pekamugan ini, dia akhirnya bisa menandinginya. Tapi aku mendengar beberapa desas-desus bahwa wakil kepala paviliun ketiga akan datang melalui udara, sebuah suara tiba-tiba terdengar.
Semua orang terdiam. Lagi pula, semua kebanggaan surga muda di wilayah Tianyuan dikumpulkan di 4 paviliun. Bagaimana mungkin orang lain tiba-tiba muncul? Dia menggelengkan kepalanya, jika itu masalahnya, saya tidak akan setuju. Anggota paviliun angin semua mengangguk pada saat yang sama, menggema, ya, kami tidak akan setuju. Sementara orang banyak berteriak-teriak, Ye Bingling sedikit menutup matanya yang indah, dan alisnya menyatu karena dia telah menerima berita bahwa wakil kepala paviliun ketiga ditunjuk oleh Lady Qi Jing, dan itu bukan Jin Teng. Ini memang melanggar aturan paviliun angin. Nona Qi Jing selalu melakukan sesuatu dengan prinsip, tapi kenapa kali ini? Dia mengerucutkan bibir merahnya. Dia selalu sangat menghormati dan mengagumi Qi Jing, dan Qi Jing adalah tujuan yang telah dia usahakan dengan keras. Dan karena pemujaan semacam ini, Ye Bingling, yang hatinya selalu setenang air, tergerak ketika mengetahui hal ini. Ini karena bahkan dia belum dipilih oleh Qi Jing saat itu. Semoga wakil paviliun ketiga ini tidak mengecewakanku, kalau tidak. Mata indahnya berkilat, dia tidak ingin membiarkannya menjadi noda kecil pada citra sempurna Lady Qi Jing. Pada saat itulah singa putih di langit mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan beberapa sosok terbang keluar dari kereta dan mendarat di platform di alun-alun di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya. Raungan gemuruh singa putih bergema di seluruh kehampaan. 3 sosok mendarat di platform tinggi di bawah banyak tatapan. Yiyan mengamati penonton, tatapannya berhenti pada Chen Beifeng dan Ye Bingling. Kami memberi hormat tetua Yiyan. Chen Beifeng dan Ye Bingling sama-sama memberi rasa hormat dengan menangkupkan kepalan tangan. Sebelum mereka menjadi Master Pavilion, status mereka akan lebih rendah dari Yiyan. Yiyan sedikit mengangguk pada keduanya. Kemudian Ye Bingling mengarahkan pekamugannya yang indah ke pria dan wanita di belakang Yiyan. Tapi dia hanya melirik Zhou Yuan sebelum dia menatap Yi Qiushui. Dia adalah wakil Master Pavilion yang baru. Meskipun dia tidak lemah, dia tidak cukup kuat untuk menjadi wakil Master Pavilion. Ye Bingling menyoroti dirinya sendiri sambil mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, tatapan Zhou Yuan juga menjenguk ribuan sosok muda yang luar biasa di depannya. Melihat begitu banyak kebanggaan surga muda berkumpul bersama, dia tidak bisa tidak mengakui fakta bahwa surga Hunyuan memang diberkati oleh surga. Yiyan tiba-tiba terbatuk sedikit dan menarik semua matanya. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, agaknya, semua orang tahu bahwa akan ada wakil Master Pavilion ketiga dari Paviliun Angin hari ini. Senyum pria bernama Jin Teng itu semakin lebar. Dia juga dengan cepat mempelajari Zhou Yuan dan Yi Qiushui, yang berada di belakang Yiyan. Dia hanya melirik Zhou Yuan, yang berada di tahap dueling ilahi menengah, tetapi lebih memperhatikan Yi Qiushui, yang berada di tahap dueling ilahi lanjutan. Namun, setelah melihat sepintas, dia tahu bahwa fondasi genesis Ki Yi Qiushui tidak sekuat miliknya. Dia dengan cepat membuang kekhawatirannya sebelumnya karena dia tahu bahwa Yi Qiushui tidak memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan wakil Master Pavilion. Dan karena bukan dia, siapa lagi selain Jin Teng yang akan menjadi kandidat yang cocok? Selanjutnya saya ingin memperkenalkan kepada kalian. Yiyan membelai janggutnya dan mengambil langkah ke samping untuk membiarkan Zhou Yuan maju. Suara gangguan yang rendah muncul di halaman, dan banyak mata terbelalak karena tidak percaya. Ini adalah wakil Master Pavilion ketiga dari Paviliun Angin, Zhou Yuan. Dia ditunjuk oleh Nyonya Qi Jing. Yiyan tidak sengaja membuat semua orang tegang, dan dia selesai berbicara dalam satu nafas. Senyum di wajah Jin Teng memudar, dan wajahnya menegang. Semua keributan di alun-alun berhenti tiba-tiba, dan hanya angin menderu yang terdengar. Dengan susah payah, Ye Bingling mengalihkan pekamugannya dari Yi Qiushui ke Zhou Yuan, yang telah dia abaikan sejak awal. Pada saat ini, dia merasakan absurditas. Seseorang dari tahap dueling ilahi menengah telah menjadi wakil Master Pavilion. Chen Beifeng juga menatap Zhou Yuan dengan senyum merenung. Apakah Nona Qi Jing ingin menghancurkan Paviliun Angin? Apakah dia pikir ada yang bisa bergabung? Zhou Yuan dengan tenang mengamati alun-alun yang sunyi sepi itu, dan Yi Qiushui menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya karena dia tahu betul betapa sombong dan bangganya kebanggaan surga di Paviliun Angin ini. Tampaknya Zhou Yuan menjadi wakil Master Pavilion akan menyebabkan banyak badai. Keheningan di alun-alun berlangsung selama lebih dari 10 napas sebelum suara gempa meletus. Jangan bercanda, bagaimana bisa seseorang dari tahap dueling ilahi menengah menjadi salah satu wakil Master Pavilion Angin? Menurutmu apa Paviliun Angin itu? Tempat pembuangan sampah. Ini benar-benar konyol.
Ini jelas bukan perintah Nona Cijing. Seseorang pasti telah memberikan urutan yang salah. Enyahlah dari paviliun angin. Petik 2. Semua anggota paviliun angin sangat marah karena mereka bangga menjadi bagian dari paviliun angin. Mereka serigala ganas namun akan dipimpin oleh anjing pemburu. Bukankah itu penghinaan bagi mereka? Apakah Lady Cijing sudah pikun? Mendengar komentar ini, Ye Bingling segera mengangkat alisnya dan membentak, lancang. Dia menginjak kakinya, dan Genesis Ki yang sedingin es tiba-tiba menyebar keluar dari kakinya. Genesis Ki meraung, mencabik-cabik kerumunan di belakangnya, dan kemudian, dengan ledakan keras, berubah menjadi es tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi sesosok tubuh. Pria yang dikelilingi es menjadi pucat, dan dia takut bergerak 1 inci pun. Siapapun yang berani menghina Lady Cijing lagi seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak sopan. Ye Bingling memperingatkan, wajahnya membeku. Melihat Ye Bingling geram, banyak anggota paviliun angin juga membeku. Wakil Master Paviliun Ye, jangan marah. Mereka hanya tidak bisa menahan emosi mereka. Mereka secara alami sangat menghormati Nona Cijing. Siapa yang berani menghinanya? Jin Teng melangkah maju dan berkata dengan tenang. Dia melirik Zhou Yuan di platform. Tapi masalah ini memang sedikit aneh. Bagaimana seseorang dari tahap dueling ilahi menengah dapat memenuhi syarat untuk menjadi wakil Master Paviliun? Jika masalah ini menyebar ke telinga orang-orang dari 3 paviliun lainnya, paviliun angin kita benar-benar akan menjadi lelucon. Kita tidak akan bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi di masa depan. Yi Yan mengerutkan kening. Zhou Yuan hanya berada di tahap dueling ilahi menengah, tetapi dia telah mengalahkan Mo Yuan, yang berada di tahap dueling ilahi tingkat lanjut, jadi kekuatannya tidak boleh dinilai dari tingkat kultivasinya. Mata semua orang melebar dan menoleh untuk melihat Zhou Yuan, bingung. Jelas bahwa semua orang yang hadir tahu siapa Mo Yuan itu. Lagi pula, dia mendapat peringkat di daftar dueling ilahi, dan meskipun peringkatnya tidak tinggi, dia lebih kuat dari kebanyakan orang yang hadir. Ye Bingling juga sedikit terkejut. Dia mengalahkan Mo Yuan saat dia masih berada di tahap menengah Divine Dueling. Mungkinkah Zhou Yuan memang cukup mampu? Jin Teng terkejut pada awalnya, lalu dia dengan acuh tak acuh berkomentar, mengalahkan Mo Yuan. Itu cukup mengesankan. Hanya saja dia sepertinya berbicara dengan nada yang sedikit sarkastik. Kekuatan Mo Yuan cukup bagus, tapi itu bukan patokan. Jika dia bisa menjadi wakil Master Paviliun hanya karena dia telah mengalahkan Mo Yuan, maka tidak hanya akan ada 2 wakil Master Paviliun setelah bertahun-tahun. Jin Teng juga berperingkat di daftar dueling ilahi, dan dia berperingkat lebih tinggi dari Mo Yuan. Orang lain mungkin terkejut bahwa Zhou Yuan telah mengalahkan Mo Yuan, tetapi dia tidak akan terguncang oleh ini. Wajah Yi Yan menjadi gelap melihat Jin Teng mengganggu tanpa henti. Apakah kamu mencoba melawan perintah Nona Cijing? Saya tidak berani. Mengapa saya harus mengatakan begitu banyak jika bukan demi prestise Nona Cijing? Jin Teng menjelaskan dengan hormat. Semua anak muda di paviliun angin menghormati dan mengagumi Lady Cijing. Kami tidak ingin melihat kesalahan menyebabkan kebencian di hati semua orang. Dalam jangka panjang, itu tidak bermanfaat bagi pengembangan paviliun angin. Yi Yan membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika Zhou Yuan melangkah maju. Zhou Yuan menatap langsung ke mata Jin Teng dan tersenyum. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya memenuhi syarat untuk menjadi wakil Master Paviliun? Dia sudah tahu bahwa Jin Teng melakukan segala kemungkinan untuk mencegahnya mengambil posisi itu. Bibir Jin Teng melengkung membentuk senyum menghina saat melihat Zhou Yuan akhirnya maju. Sederhana saja, orang-orang di paviliun angin hanya fokus pada kekuatan dan bukan latar belakang. Zhou Yuan dengan lembut mengangguk. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin pada saat berikutnya. Semburan Genesis Ki yang kuat langsung meletus dari tubuhnya, dan 2 lingkaran cahaya dueling ilahi berwarna-warni muncul di belakangnya. Dia maju selangkah. Sepasang sayap cahaya misterius muncul di sekitar tubuhnya. Seni roh Saint Omega. Dia memutar telapak tangannya, dan bola pedang muncul. Bola pedang penyapu iblis. Ki pedang yang mengerikan melonjak ke langit, menyebabkan banyak anggota paviliun angin menjadi pucat. Pedang Ki membentang tanpa batas, menyelimuti bola pedang dan berubah menjadi pedang cahaya. Zhou Yuan masih tidak berhenti. Dia menyekat telapak tangannya di atas tubuh pedang, dan dunia menundukkan ular surgawi Ki menyebar dan membentuk sisik biru di sekitar tubuh pedang. Pedang Ki membanjiri dunia. Zhou Yuan menatap tajam ke arah Jin Teng seperti pedang tajam, dan dengan jentikan lengan bajunya, sinar pedang itu langsung menembus kehampaan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya.
Itu ditujukan langsung ke Jin Teng. Pada saat yang sama, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Jika kamu bisa mengambil pedang ini, aku akan membiarkanmu menjadi wakil Master Pavilion. Ketika sinar cahaya pedang yang tak tertandingi melesat keluar, semua anggota Pavilion Angin di alun-alun tercengang oleh ketegasannya Zhou Yuan. Dia bertindak tanpa berpikir sepatah kata pun. Tetapi dibandingkan dengan ketegasan Zhou Yuan, yang lebih mereka khawatirkan adalah bahwa mereka merasakan hawa dingin yang menusuk dari pedang Qi yang meledak. Ini segera membuat tatapan mengejek mereka menjadi lebih serius. Zhou Yuan hanya berada di tingkat menengah dueling ilahi, tetapi kekuatan tempurnya tampak sangat tirani. Sangat berani, tapi sementara yang lain tercengang oleh kekuatannya, Jin Teng tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di Pavilion Angin setelah kamu mengalahkan Mo Yuan? Apa lelucon besar? Karena kamu mengamuk rendah Pavilion Anginku, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Meskipun Jin Teng berbicara dengan benar, ekspresi kegembiraan pembohong melintas di kedalaman matanya. Karena Zhou Yuan secara aktif menimbulkan masalah hari ini, dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak akan memiliki wajah untuk terus menjadi wakil Master Pavilion jika dikalahkan. Cahaya pedang yang tajam dengan cepat membesar di depan Jin Teng. Jin Teng menarik napas dalam-dalam, menyebabkan Genesis Qi yang perkasa di dalam tubuhnya meletus dan langsung membentuk 3 lingkaran cahaya dueling ilahi di belakangnya, masing-masing berkedip dengan 8 warna berbeda. Namun, meskipun Jin Teng telah berulang kali mengamuk rendah Zhou Yuan, dia tidak menahan serangannya sama sekali. Genesis Qi yang agung melonjak tepat di atasnya, berubah menjadi tangan emas raksasa yang ditutupi dengan pola kuno, seperti telapak tangan makhluk ilahi. Itu memancarkan aura tirani yang menindas. Itu adalah teknik Genesis tingkat tinggi, tangan roh gayung langit. Itu serangan terkuat Jin Teng. Saya tidak berharap dia langsung menggunakannya. Sepertinya dia tidak akan memberi pria itu bahkan kesempatan setengah-setengah. Anak itu banyak bicara selama ini, mari kita lihat bagaimana dia menghadapi ini. Banyak murid Pavilion Angin tersentak kaget. Tangan roh gayung langit. Saat Jin Teng mengeluarkan raungan yang menggelegar, tangan emas gelap raksasa melesat ke bawah, menyebabkan kehampaan bergetar. Sebuah bayangan meraih untuk meraih sinar cahaya pedang yang menusuk. Keduanya bertabrakan dengan ganas. Tangan raksasa itu mengepal erat dan menangkap cahaya pedang. Genesis Qi terus bergemuruh. Lihat aku menghancurkan bola pedangmu. Jin Teng mencibir, tangannya tiba-tiba terlipat menjadi segel tangan. Tangan roh raksasa itu terjepit erat, bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Bahkan gunung tidak akan mampu menahan kekuatan itu. Tapi teriakan pedang yang keras dan jelas bergema di langit, dan ekspresi Jin Teng berubah drastis karena pada saat itu dia merasakan ki pedang yang mengerikan meletus dari tangan roh raksasa. Tangan roh raksasa itu bergetar hebat, dan pupil mata Jin Teng menyusut. Dia melihat retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tangan roh raksasa. Oh tidak, dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia dengan cepat mengaktifkan Genesis Qi untuk menstabilkan tangan roh raksasa itu. Dengan suara ledakan yang keras, sinar pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tangan roh raksasa dan dengan paksa mencabik-cabiknya. Saat cahaya pedang melonjak, bayangan pedang menembus seperti sambaran petir, mengarah langsung ke Jin Teng. Ekspresi Jin Teng berubah drastis. Dia tidak menyangka teknik Genesis cahaya pedang Zhou Yuan begitu kuat sehingga bahkan tangan roh raksasanya pun tidak bisa menghentikannya. Jin Teng dengan cepat mundur, mengoperasikan 3 lingkaran cahaya dueling ilahi di belakangnya untuk muncul di depan untuk membentuk pertahanan terakhir. Namun, bayangan pedang menembus lurus. Sisik biru yang menutupi tubuh pedang memancarkan cahaya sedingin es yang memberi or pedang penyapu iblis penampilan luar yang lebih kuat. 3 lingkaran cahaya dueling ilahi meledak. Tapi bayangan pedang tidak berhenti sekalipun. Saat kehampaan berguncang tanpa henti dan Jin Teng membeku karena terkejut, bayangan pedang itu menembus bahunya. Jin Teng terhempas jauh dan ia jatuh ke tanah, meninggalkan jejak panjang di seluruh lapangan. Darah memercik dari bahunya, mewarnai jubahnya menjadi merah terang. Baru setelah menusuk bahu Jin Teng, bayangan pedang itu lenyap. Namun, ki pedang yang mematikan dan membekukan semua tatapan setiap orang. Seluruh alun-alun Bluestone menjadi sunyi. Semua anggota Pavilion Angin tampak terkejut. Langkah Zhou Yuan telah terjadi dalam sekejap mata, dan hanya dalam waktu singkat sekitar 10 napas, hasil pertempuran antara Zhou Yuan dan Jin Teng telah diputuskan. Dan hasil itu tidak dapat dipercaya bagi mereka. Jin Teng benar-benar kalah dari Zhou Yuan dari tahap dueling ilahi menengah.
Bagaimana itu mungkin? Harus dikatakan bahwa Jin Teng bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia adalah orang terkenal yang juga berada di daftar dueling ilahi. Apalagi berdasarkan kekuatan, dia lebih unggul dari Mo Yuan. Tapi dia dikalahkan oleh Zhou Yuan dalam satu gerakan. Dalam keheningan itu, Chen Beifeng dan Ye Bingling juga melihat pemkamugan itu dengan ekspresi aneh, dan mereka ternyata juga sedikit terkejut dengan penampilan Zhou Yuan. Chen Beifeng menyipitkan matanya dan kemudian perlahan menarik pekamugannya. Cahaya pedang Zhou Yuan memang sangat kuat, tapi dia bisa merasakan bahwa dia seharusnya berada di batas Zhou Yuan. Dia mungkin menjadi ancaman bagi Jin Teng, tapi bukan dia. Ekspresi Ye Bingling sedikit mereda saat dia mempelajari Zhou Yuan. Dia tidak lagi menganggapnya sebagai tuan muda yang masuk melalui koneksinya. Yi Qiushui juga menghela nafas lega. Tapi dia juga sedikit terkejut dengan teknik bola pedang Zhou Yuan, yang tampaknya menjadi lebih kuat sejak terakhir kali dia melihatnya ketika dia melawan Mo Yuan. Yi Yan dengan tenang menyaksikan pemkamugan itu, tetapi di dalam hatinya dia sangat mengagumi Zhou Yuan. Pada saat seperti ini, kebanggaan surga paviliun angin yang nakal dan sombong itu hanya bisa dijinakkan dengan kekuatan. Genesis Kitirani yang melonjak di sekitar Zhou Yuan berangsur-angsur mereda. Dia mengamati alun-alun yang sunyi dan berkata dengan nada acuh tak acuh, ada lagi yang keberatan. Semua orang diam. Meskipun mereka bangga dan sombong, mereka tidak bodoh. Mereka menentangnya sebelumnya karena Zhou Yuan hanya berada di tingkat menengah dueling ilahi dan mereka tidak percaya dia cukup mampu untuk menjadi wakil Master Pavilion. Tapi Zhou Yuan sekarang telah membuktikan kekuatannya. Jika ada keberatan lain, mungkin bahkan tetua Yi Yan tidak akan duduk dan membiarkan mereka mengkritik perintah Lady Qi Jing. Wajah Jin Teng pucat saat dia menatap bahunya yang berlumuran darah. Dia tahu bahwa Zhou Yuan menahan diri, jika tidak, sinar cahaya pedang akan menembus kepalanya. Yi Yan melangkah maju sambil tersenyum. Karena tidak ada keberatan, mulai hari ini dan seterusnya, Zhou Yuan akan menjadi wakil Master Pavilion Angin yang ketiga. Ada juga lebih banyak berita. Lady Qi Jing secara pribadi telah memerintahkan bahwa dalam waktu 2 bulan, Pavilion Angin akan mengadakan pemilihan Master Pavilion untuk memutuskan Master Pavilion baru dari Pavilion Angin. Alun-alun yang awalnya sunyi sekali lagi menjadi gempar. Apa yang dikatakan Yi Yan menyebabkan kehebohan kerumunan orang di bawah. Bahkan mata Chen Beifeng, yang selalu tampak acuh tak acuh, menyala terang. Di antara 4 pavilion, hanya posisi Master Pavilion Angin yang kosong selama ini. Dan selama bertahun-tahun Chen Beifeng berada di Pavilion Angin, dia selalu mendambakan posisi itu. Namun, Pavilion Angin saat ini masih dalam kendali Qi Jing, dan Chen Beifeng berada di pihak Sekte Roh Surgawi. Inilah alasan mengapa Qi Jing tidak pernah memberikan kesempatan dan malah mengirim Ye Bingling untuk menekannya. Tapi yang membuatnya bingung adalah mengapa Lady Qi Jing, yang selalu menghalangi Pavilion Angin untuk memilih Master Pavilion baru, akan menyetujuinya kali ini. Apakah karena tekanan dari Sekte Roh Surgawi, Klan Kristal Mendalam, dan Klan Putih? Chen Beifeng memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa masalahnya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Master Pavilion dari 4 pavilion selalu menikmati status yang mirip dengan para tetua di wilayah Tianyuan. Bagi orang-orang dari tahap dueling ilahi, ini adalah jalan pintas terbaik untuk naik ke langit. Kalau tidak, jika mereka mengikuti rute tradisional dan menjadi sesepuh, mereka harus menunggu sampai mereka mencapai tahap sumber sejati. Dan tidak diketahui berapa tahun pelatihan yang akan dilakukan. Meskipun posisi itu dikatakan sebagai posisi penatua yang unik bagi mereka yang berada di tahap dueling ilahi, sumber daya kultivasi yang dapat mereka nikmati tidak kurang dari para penatua dari tahap sumber sejati. Oleh karena itu, pemilihan Master Pavilion dari 4 pavilion selalu sangat sengit. Pavilion Angin saat ini hampir menempati peringkat terakhir di antara 4 pavilion. Jika dia berada di salah satu dari 3 pavilion lainnya, Chen Beifeng mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion. Tapi hal baiknya adalah, di Pavilion Angin, hanya Ye Bingling yang bisa menjadi ancaman baginya. Jadi dia punya peluang besar. Adapun Zhou Yuan, wakil Master Pavilion yang baru diangkat, Chen Beifeng tidak terlalu peduli. Bahkan jika dia telah menunjukkan kekuatannya di depannya, sebenarnya kekuatannya hanya bisa digunakan untuk menakut-nakuti Jin Teng dan tidak berpengaruh padanya. Mata cantik Ye Bingling juga berkilat, dan wajahnya yang memukau segera menjadi serius. Dia datang ke Pavilion Angin atas pengaturan Lady Qi Jing, dan tugas terpentingnya adalah mencegah Chen Beifeng memenangkan gelar Master Pavilion. Namun,
Lady Cijing telah memegang posisi Master Pavilion dan tidak mau melepaskannya. Sekarang tiba-tiba dibuang, Ye Bingling harus bertarung dengan seluruh kekuatannya kali ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengecewakan Cijing. Zhou Yuan, yang berada di platform, sedikit menyipitkan matanya. Kemudian tatapannya berkedip pada Chen Beifeng, dan dia samar-samar merasakan aura berbahaya dari gelombang Genesis Qi yang terpancar darinya. Chen Beifeng jauh lebih kuat dari Mo Yuan dan Jin Teng. Karena dia berada di 100 teratas dueling ilahi, dia pasti kuat, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Zhou Yuan mengevaluasi kekuatan dan caranya sendiri saat ini, dan menemukan bahwa dia tidak yakin akan menang jika dia menghadapi Chen Beifeng sekarang. Ini karena beberapa kartu trufnya hilang dibandingkan saat dia berada di surga Changxuan. Misalnya, bayangan perak. Boneka pertempuran ini adalah kartu truf terbesar Zhou Yuan, yang telah membantunya membalikkan situasi berkali-kali sebelumnya. Tapi setelah dia melangkah ke tahap dueling ilahi, Silver Shadow hampir tidak berpengaruh lagi padanya, kecuali dia bisa membuatnya berevolusi sekali lagi. Meskipun Yao Yao telah memberikan metode evolusi, Zhou Yuan belum sempat mencobanya. Dan juga hilangnya stempel suci Changxuan. Rune suci dekoder, Earth Rune suci dan Heavenly Punishment Rune, serta rune suci keempat, semuanya telah kembali ke Segel Sein untuk melepaskan sisa jiwa leluhur lama Changxuan yang tersembunyi di rune suci Changxuan. Tetapi ketika dia kemudian menghancurkan stempel suci Changxuan, keempat rune suci juga menghilang dalam ledakan. Tepatnya, itu bukan menghilang karena Zhou Yuan samar-samar merasa bahwa 4 rune suci tampaknya telah menembus ke dalam tubuhnya pada saat stempel suci Changxuan terbelah. Namun tak peduli apa yang dicoba Zhou Yuan, ia tidak dapat menemukan 4 rune suci yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jadi untuk saat ini, rune suci yang pernah dia andalkan juga tidak berguna. Dan kurangnya kartu truf ini tidak diragukan lagi berdampak besar pada kekuatan tempur Zhou Yuan. Sepertinya saya juga perlu berlatih dalam 2 bulan ini. Paling tidak, kekuatan rohku harus menembus tahap materialisasi. Roh Zhou Yuan saat ini berada di tahap korporeal lanjutan dan tidak jauh dari tahap transformatif. Tetapi jika dia bisa membuat terobosan, itu akan sangat membantunya. Dan jika memungkinkan, dia perlu mengembangkan Silver Shadow. Sejak datang ke wilayah Tianyuan, Zhou Yuan selalu bepergian dan tidak dapat menemukan waktu tenang untuk berlatih. Sekarang dia telah bertemu dengan kakak perempuan Cijing dan bergabung dengan Paviliun Angin, dia harus sepenuhnya fokus pada kultivasi. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa pemilihan Master Pavilion dalam 2 bulan adalah kesempatan yang dibuat Cijing untuknya. Oleh karena itu, dia harus memenangkan posisi Master Pavilion apapun yang terjadi. 3 orang yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion memiliki banyak pemikiran yang berkecamuk di benak mereka. Anggota lain dari Paviliun Angin juga sangat prihatin tentang hal ini, tetapi mata mereka terus berkedip antara Chen Beifeng dan Ye Bingling. Sepertinya kita akhirnya akan memiliki Master Pavilion, dan jika spekulasi kita benar, itu adalah Chen Beifeng atau Ye Bingling. Jadi bagaimana jika kita memiliki Master Pavilion? Paviliun Angin kita sangat lemah selama bertahun-tahun. Manakah dari 3 paviliun lainnya yang menganggap penting bagi kita? Ya, bahkan jika kekuatan Chen Beifeng dan Ye Bingling ditempatkan di antara wakil Master Pavilion dari 4 paviliun, mereka hanya akan dianggap rata-rata. Itu semua karena Sekte Roh Surgawi dan yang lainnya bekerja sama untuk melubangi Paviliun Angin. Master Paviliun Gunung saat ini, Han Yuan, juga berasal dari Paviliun Angin kita. Namun, pada akhirnya, dia bergabung dengan klan kristal yang mendalam. Benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang selalu ingin naik ke tempat yang lebih tinggi. Penguasa tertinggi Chang Yuan telah hilang selama bertahun-tahun, dan akibatnya, pengaruh Lady Cijing di wilayah Tianyuan juga terpengaruh. Petik 2. Petik 2. Gunjingan dan bisikan rendah menyebar, tetapi wajah banyak anggota Paviliun Angin sedikit suram, seolah-olah banyak anggota sedang memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di platform tinggi, Ye Yan mengerutkan kening dan terbatuk pelan, saya telah memberitahu semua orang tentang berita ini, jadi mereka yang memenuhi syarat untuk bersaing, mohon lakukan yang terbaik. Dalam waktu 2 bulan, Nona Cijing akan datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Ketika suaranya memudar, dia menoleh ke Zhou Yuan dan Ye Qiushui dan berkata, dan selama waktu itu, kalian harus tetap di Pulau Angin. Zhou Yuan dan Ye Qiushui mengangguk. Sosok Ye Yan melintas dan muncul kembali di kereta singa putih.
Singa putih melesat pergi dengan raungan keras. Setelah Yi Yan pergi, Chen Beifeng dengan acuh tak acuh melirik Zhou Yuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik. Banyak anggota paviliun angin juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Secara umum, menurut aturan, jika ada wakil master paviliun baru, wakil master paviliun lainnya biasanya akan menyambutnya. Tapi jelas bahwa Chen Beifeng tidak terlalu terkesan dengan Zhou Yuan. Sementara semua orang mencibir, mereka tiba-tiba melihat siluet indah tiba-tiba melangkah ke arah Zhou Yuan. Itu adalah keindahan es yang terkenal dari paviliun angin, Ye Bingling. Ye Bingling berjalan lurus ke arah Zhou Yuan di bawah ribuan tatapan mata. Meskipun dia tidak senang Zhou Yuan ditunjuk oleh Lady Qijing, dia setidaknya tahu bahwa dia telah dikirim oleh Lady Qijing, yang berarti mereka dapat dianggap berada di pihak yang sama. Ini mungkin alasan utama Chen Beifeng tidak tertarik berbicara dengan Zhou Yuan. Tapi meski Chen Beifeng mengabaikannya, Bingling tidak bisa melakukannya. Meskipun dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhou Yuan, juga tidak ada perasaan buruk. Dia tidak ingin melihat wakil master paviliun baru diperlakukan dengan dingin pada hari pertamanya. Saya Ye Bingling, dan selamat datang di paviliun angin, kata Ye Bingling acuh tak acuh. Dia mengalihkan pekamugannya ke arah Zhou Yuan dan kemudian mengangguk pada Yi Qiushui. Yi Qiushui juga menanggapi dengan senyum lembut. Zhou Yuan tertawa, saya mendengar nama besar wakil master paviliun Ye dari Lady Qijing. Ketika Ye Bingling mendengar kata-katanya, rasa dingin di pipinya sedikit meleleh. Nyonya Qijing sangat sibuk, apakah dia masih mengingatku? Zhou Yuan mengangguk dengan serius. Senyum gembira yang sangat langka tersebar di wajah Ye Bingling dan kemudian menghilang. Tapi sepertinya ada lebih banyak kehangatan di matanya, yang menganggap Zhou Yuan. Ini pertama kalinya kamu berada di paviliun angin, jadi kamu pasti asing dengan tempat ini. Aku akan mengajakmu berkeliling, katanya. Itu akan bagus, tapi itu akan merepotkan wakil master paviliun Ye, Zhou Yuan buru-buru menjawab. Ye Bingling menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja menjabat sebagai wakil master paviliun. Saya akan membawamu ke gedung urusan umum untuk menerima token identitas dan gajimu terlebih dahulu. Zhou Yuan tidak bisa mengatakan tidak. Ye Bingling adalah yang pertama berbalik dan pergi, dengan Zhou Yuan dan Yi Qiushui dengan cepat mengikuti di belakangnya. Anggota paviliun angin lainnya terkejut melihat ketiganya berjalan bersama di alun-alun. Lagi pula, siapa yang tidak tahu tentang kepribadian dingin Ye Bingling, tetapi ketika dia berbicara dengan Zhou Yuan, dia bahkan tersenyum. Mungkinkah wakil master paviliun Ye menyukai Zhou Yuan? Ini pasti membuat beberapa orang yang mengagumi Ye Bingling sedikit marah. Meskipun Zhou Yuan sekarang menjadi wakil master paviliun, dia jelas tidak cocok dengan Ye Bingling. Petik 2. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengkritiknya dengan getir sebelum mereka bubar. Pada saat yang sama, berita tentang wakil master paviliun yang baru juga menyebar. Zhou Yuan dan Yi Qiushui, di bawah bimbingan Ye Bingling, dengan rasa ingin tahu berjalan di sekitar paviliun angin. Ye Bingling tidak banyak bicara, tapi untungnya mereka ditemani oleh Yi Qiushui. Percakapan antara kedua wanita itu membuat suasana menjadi kurang canggung selama berjalan-jalan, dan embun beku di wajah Ye Bingling telah banyak meleleh. Zhou Yuan hanya mengikuti mereka dan tidak menyela. Dia sesekali melihat sekeliling, dan dia tampak sangat tertarik dengan pengkamugan unik paviliun sayap. Ye Bingling tampaknya telah merasakan ketidakpedulian Zhou Yuan dan bertanya, Zhou Yuan, dueling ilahi Anda harus menjadi semacam varian, bukan begitu? Ketika Zhou Yuan bergerak lebih awal, dia telah memperhatikan bahwa dueling Zhou Yuan berwarna keabu-abuan dan berbeda dari dueling ilahi biasa. Tapi Ye Bingling tidak terlalu kaget karena meskipun variasi dueling ilahi jarang terjadi di surga Hunyuan, dia pernah melihatnya sebelumnya. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya variasi dari 7 dueling ilahi kan? Ini sudah cukup mengesankan. Itu lebih kuat daripada 8 dueling ilahi yang paling normal. Jika itu adalah varian dari 5 atau 6 dueling ilahi, itu tidak akan terlalu istimewa, tetapi varian dari 7 dueling ilahi memang cukup bagus. Adapun varian dari 8 dueling ilahi dan 9 dueling ilahi, Ye Bingling tidak pernah memikirkannya sebelumnya karena mereka sangat langka bahkan di seluruh surga Hunyuan. Zhou Yuan hanya tersenyum dan tidak menjelaskan bahwa dia adalah varian dari 9 dueling ilahi. Lagi pula, dia tidak suka mengekspos pondasinya sendiri. Kakak senior Ye memiliki 9 dueling ilahi. Zhou Yuan bertanya, sebelumnya,
Karena Ye Bingling dan Yi Qiushui mengobrol dengan sangat gembira, dia menyuruh mereka memanggil kakak perempuan untuk menunjukkan kedekatan mereka. Chen Beifeng dan saya sama-sama memiliki 9 dwelling ilahi, tetapi mereka hanya dapat dianggap sebagai 9 tempat tinggal yang lebih rendah. Ye Bingling mengangguk. 9 dwelling yang lebih rendah. Zhou Yuan terkejut pada awalnya. Ada perbedaan di dwelling ilahi. Dia belum pernah mendengarnya ketika dia berada di surga Changsuan. Ye Bingling meliriknya dengan sedikit terkejut. Pembagian dari 9 dwelling ilahi diperingkat sebagai kelas atas, menengah dan bawah. Saya dapat mengembangkan 9 dwelling ilahi, tetapi itu hanya kebetulan, jadi 9 dwelling ilahi saya hanya dapat dianggap sebagai tempat tinggal yang lebih rendah. Mereka tidak sekuat kelas menengah dan atas. Zhou Yuan diam-diam tersenyum pahit. Surga Hunyuan benar-benar membuat iri. Karena bahkan 9 dwelling ilahi diklasifikasikan dengan sangat cermat, harus ada banyak kebanggaan surga dengan 9 dwelling ilahi agar mereka dapat menghasilkan sistem penilaian seperti itu. Tetapi di surga Changsuan, selama kamu membuka 9 dwelling ilahi, kamu akan dianggap sebagai kebanggaan surga super. Siapa yang peduli dengan kelas atas atau bawah? Tentu saja, semakin tinggi peringkat dwelling ilahi, semakin besar potensinya. Tetapi ketika sampai di masa depan, jika mereka yang memiliki dwelling ilahi tingkat rendah tangguh, mereka mungkin belum tentu lebih lemah. 9 tempat tinggal yang lebih rendah masih merupakan 9 dwelling ilahi, dan jauh lebih kuat dari 8 dwelling ilahi saya. Apakah kakak senior Ye mencoba menertawakanku secara tidak langsung? Yi Qiushui tersenyum tipis. Ye Bingling berkata dengan malu, aku tidak bermaksud begitu. Dapat dilihat bahwa, meskipun Ye Bingling memiliki kepribadian yang dingin dan jauh, dia tidak bijaksana seperti Yi Qiushui. Namun, ini juga sangat masuk akal mengingat bagaimana Yi Qiushui mengatur seluruh klan Yi. Dan saat mereka berbicara, sebuah danau besar seperti cermin muncul di mata mereka. Di tengah danau ada paviliun biru. Aliran orang melewati paviliun, dan tampaknya sangat hidup. Ini adalah gedung urusan umum Pulau Angin. Disitulah Anda dibayar dan mengambil tugas Anda setiap bulan. Ye Bingling memimpin keduanya melintasi jembatan batu danau, ke dalam gedung dan ke konter. Di belakang konter ada seorang lelaki tua yang setengah tertidur. Wang Tua, ini adalah wakil Master Pavilion yang baru. Dia datang untuk mengambil token identitas dan gajinya, katanya dengan hormat. Pria tua itu, yang dikenal sebagai Wang Tua, menggosok matanya. Dia mempelajari Zhou Yuan dengan cermat dan menyeringai, dikatakan bahwa dia ditunjuk secara pribadi oleh Lady Qijing. Dia melemparkan jubahnya dan beberapa item muncul di konter. Ye Bingling mengambil salah satu token emas yang masing-masing diukir dengan karakter, angin sederhana dan pola kuno di sisinya. Ini adalah token Master Wakil Pavilion Anda. Ada penghalang badai di luar Pulau Angin. Anda tidak akan membutuhkan tetua Yi Yan untuk mengawal Anda di masa depan. Dengan token ini, Anda dapat masuk dan keluar pulau dengan aman. Dia menyerahkan token itu kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan buru-buru menerima token itu, yang samar-samar berdenyut dengan gelombang Genesis Ki. Dan itu gajimu untuk bulan ini. Wakil Master Pavilion menerima total 250 obat dwelling ilahi bermutu tinggi. Ye Bingling kemudian mengambil tas spasial kecil lainnya. 250 obat dwelling ilahi bermutu tinggi. Seru Zhou Yuan, matanya berbinar karena gembira. Dia tidak menyangka wakil Master Pavilion Win Pavilion akan diperlakukan dengan sangat baik dan dapat menerima begitu banyak obat dwelling ilahi dalam 1 bulan. Ini lebih dari hadiah klan Yi. Ye Bingling menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi gembira Zhou Yuan. Dia melewati setumpuk benda seperti koin dan berkata, meskipun obat-obatan dwelling ilahi bagus untuk dimiliki, surga muda yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Tianyuan tidak bergabung dengan 4 pavilion untuk obat-obatan dwelling ilahi ini. Ini untuk ini. Dia mengangkat tangannya yang cantik untuk membuka koin bundar yang tampaknya terbuat dari kristal transparan. Melihat benda-benda kecil yang lucu di tangannya, bahkan dia, yang selalu dingin dan jauh, mengungkapkan sedikit senyuman. Apa itu? Zhou Yuan sangat penasaran. Apa yang bisa lebih menarik daripada obat dwelling ilahi? Ye Bingling menjentikkan jarinya. Koin kristal mengeluarkan suara yang tajam dan kemudian menarik hormat terang di udara sebelum mencapai Zhou Yuan. Ini adalah koin asal, harta karun unik dari 4 pavilion di wilayah Tianyuan.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a